Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Penjual kembang api di Merauke keluhkan sepinya pembeli di masa pandemi COVID-19. Warga di Papua dan Papua Barat berharap di tahun baru pandemi COVID-19 segera berakhir. Edarkan sabu-sabu, 3 pemuda diringkus polisi di Merauke. Penjual kembang api di Merauke keluhkan sepinya penjualan kembang api di masa pandemi COVID-19. Harganya berapa? Omset penjual kembang api turun hingga 70% dibanding tahun lalu. 60 ya? Penjual kembang api bahkan memberi potongan harga namun tak berpengaruh pada omset penjualan. Rahman, penjual kembang api di Jalan Parako, Merauke, mengaku terpaksa menjual murah kembang apinya agar modalnya bisa kembali. Dengan sekarang ini ramai mana penjualan Kalau untuk soal penjualan itu tahun lalu itu masih lumayan lah karena mungkin sekarang ini ada dampak dari Covid juga. Tahun lalu itu bisa 60 sampai 80% peningkatannya. Kalau sekarang bisa cuma sampai 20% sampai 30% aja. Gitu, berarti sampai 70% penurunannya ya? Iya, Jauh sekali ya? jauh sekali. Berarti bisa rugi dong kalau gitu. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Barang masih segini banyak. Biasa tahun lalu kan kalau sudah hari mau dekat 3 hari ini sudah habis. Sudah habis ya. Ini sampai sekarang berapa ya? Sekarang masih banyak. Caranya bagaimana? Apa nanti ada jual murah ke obral gimana tidak? Paling ya alternatif atau jalan satu-satunya diobral. Diobral ya. Yang penting kembali modal aja. Pas malam tuh. Selain kembang api, penjualan trompet yang tiap tahun marak dijual di Jalan Parako, kini tak terlihat satupun penjual trompet berjualan di jalan itu. Biasanya kan banyak. Iya. Itu kan teman-teman Bapak biasa kan juga tuh. Iya, Ini saya keliling cari nggak ada, pernah mau beli. barangnya kan di Jagebok 1, Oh gitu. di Semangga 1, jatuhnya trompet. Kenapa nggak mau jualan lagi Pak mereka itu? Gak tahu ini. Udah ramai mau tahun baru ini. Tapi mungkin ada sepi apa Covid ya Pak? Ya nggak tahu, ya bisa juga mungkin. Biasanya kan rame Pak ya? Iya. Ini sama sekali nggak ada ini. Iya, udah biasanya ini sudah numpuk Iya, jual. ini nggak ada ya. Iya. Selain karena pandemi COVID-19, maklumat Kapolri yang melarang pesta kembang api saat pergantian tahun juga menjadi penyebab omset pedagang kembang api turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tahun baru tentunya banyak harapan baru dari warga. Sejumlah warga di Kabupaten Ujung Timur Indonesia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga ekonomi negara Indonesia kembali normal. Berikut harapan warga Merauke di tahun baru tahun 2021. Tahun 2021 ini. Lihat saja toh, Nah, di tahun ini kita minta tambah dana, mau tambah sini. jualan bagus ya. Iya. Ekonomi bagus ya. Supaya apa? Penyakit apa itu? Saya tidak tahu penyakit corona. Supaya cepat habis ya. Jadi bagaimana Mama Koleta? Tahun 2001 ini supaya apa ini? Baik-baik ke sana atau tahun 2001. Oh gitu ya. Harapan daripada kami itu supaya apa Covid dia harus selesai. Terus? Iya. Ekonomi juga harus bagus. Oh gitu. Iya. Selama ini memang 2020 ini hancur ya? Hancur Pak. Hancur ya. Oke, baik. Keinginannya membaik ke depannya. Terus apa lagi? Penyakit Covid ini juga ya? Penyakit COVID mudah-mudahan bisa cepat hilang. Oh gitu. Supaya bisa hidup sehat ya? Iya. Di tahun 2001 nanti kehidupan kita menjadi lebih baik, terutama untuk COVID sendiri ini bisa segera berlalu dan kita dapat beraktivitas dengan lebih baik, lebih bebas lagi. Tetapi untuk harapan secara keseluruhan, masyarakat diharapkan tetap
mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Untuk bangsa dan negara kita harapkan lebih maju, lebih solid, lebih saling menghargai antara satu dengan yang lain, terutama kerukunan antara umat beragama. Karena selama ini kan masih saja saling menghujat antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Harapan saya di tahun 2021 nanti kita lebih saling toleransi antara umat beragama. Jadi harapan kita di tahun 2021 ini semoga kita kembali pulih, terutama di pandemi COVID-19 ini. Tetap berharap kepada Tuhan, semoga kita semua diberkati, memasuki tahun 2021 dengan damai dan selamat, dan kita kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Dan untuk perekonomian tentu kita juga berharap ketika pemulihan ini akan terjadi, maka ekonomi pun akan kembali pulih. Ini harapan kita bersama, dan tentunya sebagai orang percaya, harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan kiranya bisa memulihkan kita dan juga memulihkan perekonomian khusus di Kabupaten Merauke ini. Sementara itu di Kabupaten Mimika, sejumlah warga berharap Pemda Mimika terus membangun daerah Mimika agar masyarakatnya semakin sejahtera. Di dalam masa pandemi ini ke depan, kalau bisa, jagalah, patuhilah aturan yang ada diberikan oleh COVID-19 untuk menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah, yang kedua, pembangunan itu untuk 2020 kalau bisa melebihi di tahun 2021 itu melebihilah apa yang ada. Kalau bisa Pak Bupati, terus Pak Wakil Bupati dan stakeholder yang ada, seluruh OPD yang ada di Timika, kalau bisa sama-sama swasta membangun Timika menuju PON 2020, menuju PON 2021. Hanya kita berharap masyarakat Timika tetap sehat. Dalam menjelang masa pandemi, kita berharap pandemi ini segera berlalu, masyarakat bisa beraktivitas seperti normal kembali, tidak ada kelumpuhan ekonomi, terus masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan kemarin-kemarin, Indonesia bisa makmur, dan kita bisa berjuang semuanya dalam segala aspek. Kota Timika bisa dipulihkan kembali, masyarakat ekonominya bisa kembali normal, bisa kembali makmur, tidak ada kemiskinan di bangsa ini. Dan harapan kami juga supaya masyarakat ini tidak perlu takut menghadapi COVID. Di tahun 2021 kita percaya bahwa Tuhan masih melindungi kita, bahwa masih ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya juga bahwa untuk di tahun 2021 kita akan melangkah jauh lebih baik dari apa yang ada saat ini. Kami mendukung sekali program pemerintah, program kesehatan, dan lain sebagainya untuk penanggulangan COVID ini. Dan saya berharap COVID ini juga akan segera berakhir. Kita semua sehat selalu, kita sukses, dan kita tidak perlu takut, kita tetap maju, karena ada Tuhan beserta kita. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Harapan warga di tahun baru 2021, selain pandemi COVID-19 segera berakhir, warga di Papua Barat juga berharap ekonomi bangsa Indonesia kembali pulih. Inilah harapan warga Manokwari, Papua Barat di tahun 2021. Situasi COVID-19 sampai saat ini kan kondisinya terus meningkat. Mungkin ke depan tahun 2021 masyarakat itu lebih hati-hati lagi, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi kapal khususnya di Papua Barat, penduduk Kota Manokwari bagi saya sangat aman sekali, baik ya. Itu kita lalui dengan tahapan pilkada, pelaksanaan pilkada, beberapa daerah semua berjalan dengan baik, dengan aman. Jadi bagi kami situasi Kadipnas di Papua Barat, khusus di Manokwari sudah jauh lebih baik. Dan itu perlu ditingkatkan lagi. Apresiasi kami berikan kepada Kapolda Papua Barat dan jajarannya semua. Karena situasi keamanan tercapai karena semua mereka. Harapan kepada masyarakat untuk situasi kondisi Kadipnas ini kembali kepada masyarakat. Kita harus bersama menjaga situasi keamanan, jika ada hal-hal yang terjadi di luar itu harus kita komunikasikan kepada pihak berwajib. Biarlah mereka yang mengatur proses itu. Yang jelas bahwa saya menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari, mari kami sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian di Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Upacara kepada Inspektur Upacara.
Kapolres Merauke memimpin kenaikan pangkat ratusan polisi yang digelar di halaman Mapolres Merauke Kamis kemarin. Di tahun yang baru, polisi diminta lebih disiplin dan profesional dalam bertugas, terutama saat melayani masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan sebanyak 116 polisi mendapat kenaikan pangkat, sementara sejumlah polisi harus ditunda kenaikan pangkatnya karena tak disiplin dalam melaksanakan tugas. Itu ada, karena menyangkut disiplin, tidak tanggap darurat, tidak cepat, tidak peduli dengan masyarakat, kami lakukan itu. Tapi terhadap mereka yang berprestasi, kami lakukan percepatan atas haknya dan kepedulian dia, sehingga ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain dan keluarga agar jadi polisi itu jangan selalu diam di rumah. Jangan selalu bersenang-senang di kantor, tapi terlepas dari penegakan hukum, pelindung dan pengayom, mereka harus tahu mereka ini milik masyarakat. Dengan setumpuk keahlian apapun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kapolres juga tak segan memindahkan polisi yang malas ke tempat tugas yang jauh dari perkotaan. Dari Kabupaten Merauke, Papua, Muhammad Ridwan melaporkan. Polisi menangkap 3 pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Merauke. Ketiga pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda. HR dan AF ditangkap di Jalan Kampung Timur pada Selasa lalu. Sementara MK ditangkap di Jalan Irian pada Rabu lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,69 gram dan uang tunai 7 juta rupiah. Kabag Humas Polres Merauke AKP Arifin mengatakan ketiga pelaku sudah lama diincar polisi karena mengedarkan narkoba melalui media sosial. Pak, Saudara Alpa mengaku bahwa memang betul barang tersebut didapat dari dirinya dan dari situ tim owner terus menggali sehingga Saudara Alpa mengaku bahwa sebagian dari barang tersebut masih ada tersisa tertinggal di rumahnya, yaitu di Kampung Timur. Dari situ tim owner menuju ke rumah Saudara Alpa dan dari rumah Saudara Alpa berhasil disita barang bukti kristal bening berdiruga sabu ini 0,39 gram yang disimpan di dalam botol Rexona ya. Dari hasil dari tersangka Alpa itu juga berhasil disita uang tunai sebesar dari hasil penjualan itu sebesar 7 juta rupiah. Atas perbuatannya ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan masyarakat adat suku Ndiken menyegel kantor Dinas Perikanan Merauke Kamis kemarin. Mereka menuntut Dinas Perikanan segera membayar ganti rugi tanah adat seluas 12 hektar yang digunakan untuk membangun kantor perikanan. Berdasarkan NJOP nanti, kita belum hitung. Tapi kisarannya berapa? Tidak bisa kita bicara karena Pak Ali bukan mau jual semua. Oh gitu. Iya. Dari 12 hektar ini luas berapa ini luas tanah? 12 hektar seluruhnya. 12 hektar ya? Ini sampai dengan sekarang belum ada pembayaran memang? Belum 1.000 pun. Yang 12 hektar ini dikuasai oleh Dinas Perikanan semua atau gimana Pak? Semua. Oh, semua. Polisi yang tiba di lokasi penyegelan langsung memfasilitasi masyarakat adat Ndiken bertemu Sekretaris Dinas Perikanan. Kapolres meminta Dinas Perikanan tidak mengabaikan tuntutan masyarakat adat sehingga tidak terjadi aksi protes yang berlebihan. Sekretaris dari kantor perikanan ini juga sudah mengakuinya bahwa tanah ini milik ahli waris dan belum pernah sepeser pun diberikan haknya. Nah, mereka itu yang sudah menjabat dari tahun 2006 sampai sekarang ngapain aja gitu loh.
apa iya sih pemerintah tidak menghargai hak rakyat gitu? Kan nggak boleh begitu, kita harus bijak ya. Saya ini kan hanya mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang berlebih. Ya alhamdulillah ahli waris ini tidak main angkat parang, potong-potong orang, bakar-bakar, masih dengan nasihat kita lah. Tapi esok hari ya jangan begini terus, nanti masyarakat kan nggak tahan di jalan terus. Orang pun tanah tuh harus dibayar. Berapa besar? Kalau besar kan bukan beta tukang itu. Kantor Dinas Perikanan Merauke akan terus disegel oleh masyarakat adat hingga Pemda bersedia membayar hak ulayat tanah adat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menjaga ketat kotak suara yang berada di kantor KPU Bovendigul Kamis kemarin. Kotak berisi hasil rekapitulasi suara tingkat distrik itu akan direkap di tingkat kabupaten pada hari ini. Dari 20 distrik yang menggelar rekapitulasi, baru 15 distrik yang menyelesaikan rekapitulasi di tingkat distrik. Ketua KPU Bovendigul Theodorus Kosai mengatakan, pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten akan digelar selama 5 hari. Dikawal oleh pihak keamanan, kemudian PPD juga harus antar, juga pengawas bersama-sama dengan pihak ketiga yang melaksanakan pengambilan logistik dari distrik ke kabupaten. Kotak suara ini hasil rekapan distrik ke KPU kabupaten itu terdiri dari D hasil kecamatan KWK, kemudian berita acaranya. Sementara itu Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal memastikan pilkada susulan di Bovendigul berjalan aman dan lancar. Situasi di Bovendigul cukup kondusif dan mudah-mudahan saat ini proses rekapitulasi sedang berlanjut di beberapa distrik di Kabupaten Bovendigul dan ada beberapa distrik yang sudah nyampe ke kabupaten karena kemarin sudah selesai dan tadi malam penghantaran, dan hari ini juga ada beberapa distrik yang sedang dalam proses penghantaran atau perjalanan dari distrik menuju kabupaten. Mudah-mudahan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dan tingkat kabupaten berjalan dengan aman, kondusif. Pendukung paslon diminta menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak menggelar perayaan kemenangan secara berlebihan di masa pandemi COVID-19. Pilkada susulan Kabupaten Bovendigul yang seharusnya digelar serentak pada 9 Desember tertunda hingga 28 Desember karena ada sengketa hukum di Bawaslu. Hendra melaporkan dari Bovendigul, Papua. Tahun baru, semangat baru. Pandemi bukan penghalang untuk tetap berkreasi. Nah, kami sedang mencari sosok yang siap berani berubah. Yuk kirimkan video bisnis yang lagi kamu atau orang lain rintis di masa pandemi ini. Dapatkan uang tunai sebagai modal usaha senilai 5 juta rupiah. Catat ya periodenya dari tanggal 7 Desember 2020 hingga 7 Januari 2021. Masa depan cerah karena siap berani berubah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambe.